Bab 1561. Siapa yang berani menindas tuan muda kami? Melihat lorong bala bantuan disegel, wajah Jenny Dongli langsung berubah dingin. Dan pada saat itu, di belakang master penasehat dewa di kejauhan, tiba-tiba muncul satu persatu master, semuanya memakai baju zirah hitam, memegang tombak panjang, memakai helm hitam. Ada banyak orang, pas 60.000. Pemimpinnya adalah seorang pria paruhbaya dengan rambut acak-acakan. Pria paruhbaya itu memiliki ekspresi galak di wajahnya. Dia memegang pisau besar dengan bergerigi di tangannya. Dengan munculnya 60.000 orang ini, keseimbangan situasi di arena kembali condong ke alam semesta Aula Dewa. Karena sekarang, alam semesta Aula Dewa penuh dengan orang. Pria paruhbaya berpisau besar itu melirik ke arah orang-orang klan Kaisar Abadi di bawah dan menyeringai, apakah ini klan Kaisar Abadi yang dikenal sebagai keluarga pertama dunia puluhan ribu surgawi? Di kejauhan, master penasehat dewa melirik pria di tengah, Barvo, jangan remehkan musuh. Pria bernama Barvo tertawa keras, mengerti. Saat dia berbicara, dia menjilat sudut mulutnya, matanya menunjukkan keganasan. Kali ini, suara Wirya terdengar di benak Jenny Dongli. Nama orang ini Barvo, dia adalah jenderal dewa dinasti Daxing di dunia surga. Dia memimpin 100.000 elit dinasti Daxing. Dia sangat pemberani. Dunia surga. Jenny Dongli menutup matanya perlahan. Itu adalah star teritori yang relatif asing bagi klan Kaisar Abadi. Butuh setidaknya 100 tahun untuk pergi dari klan Kaisar Abadi ke dunia surga, bahkan untuk master setingkatnya. Benar-benar terlalu jauh. Dan kali ini, master penasehat dewa mengutus para master ini dalam waktu yang singkat. Ini bukan horor biasa. Jenny Dongli melirik master penasehat dewa, ada sedikit keseriusan di matanya. Situasi saat ini di lapangan sangat tidak menguntungkan bagi klan Kaisar Abadi, karena master klan Kaisar Abadi untuk sementara tidak dapat mendukung di sini. Saat ini, di langit, master penasehat dewa tiba-tiba melihat ke langit berbintang di kejauhan. Savera Mu dan Tu masih melawan petir dewa itu. Dan di bawah kerjasama kedua wanita itu, petir dewa itu perlahan menghilang. Setelah hening sejenak, master penasehat dewa menatap Jenny Dongli, bunuh. Dia tidak meminta perdamaian, dia tidak mengatakan omong kosong. Klan Kaisar Abadi membunuh ratusan penegak hukum alam semesta, hal ini tidak bisa diselesaikan dengan damai. Bahkan jika klan Kaisar Abadi ingin menuntut perdamaian sekarang, alam semesta Aula Dewa sama sekali tidak mungkin setuju. Kedua belah pihak bersiteru sengit satu sama lain. Mengikuti perintah master penasehat dewa, Barvo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, anak serigala, serbu. Biarkan penduduk asli di tempat-tempat terpencil ini melihat kekuatan dinasti Daxing. Setelah suara itu terdengar, dia langsung bergegas turun dengan pisau besar di tangannya. Di belakangnya, 60.000 orang menyerang bersama. Pada saat ini, mata master penasehat dewa tiba-tiba tertutup perlahan, dia mulai melantunkan mantra. Secara bertahap, kekuatan misterius menyelimuti 60.000 orang. Dengan selubung kekuatan misterius ini, aura 60.000 orang ini tiba-tiba meroket. Kekuatannya meningkat pesat. Melihat adegan ini, wajah Jenny Dongli di bawah tiba-tiba muram, karena dia menemukan bahwa kekuatan 60.000 orang ini telah meningkat setidaknya 40%. Jenny Dongli tidak banyak berpikir, dia melihat prajurit Tao dari klan Kaisar Abadi di kejauhan, lawan. Komandan prajurit Tao tiba-tiba keluar, dia menunjuk ke langit dengan tombak panjang di tangannya, lawan. Perang. Puluhan ribu prajurit Tao meraung serempak, sesaat kemudian, puluhan ribu prajurit Tao membumbung tinggi ke langit, bertemu dengan rombongan master dinasti Daxing.
Dan saat mereka bergegas menyerang, pengawal Dewa Panah Bulu di belakang mereka tiba-tiba menembak. Ribuan anak panah dewa menembus langit dan jatuh langsung ke kerumunan. Untuk sementara, beberapa master jatuh langsung dari langit, tetapi tidak banyak. Ribuan anak panah ini hanya membunuh puluhan orang. Kali ini, kavaleri darah abadi di sisi lain tiba-tiba menyerbu bersama. Hiruk-pikuk ini mengubah warna dunia. Di kejauhan, Barvo tiba-tiba menoleh untuk melihat kelompok kavaleri, lalu berkata dengan galak, "Hentikan mereka." Suara itu terdengar, di sampingnya, ribuan orang menyerang kelompok kavaleri. Namun begitu kedua belah pihak bertempur, rombongan kavaleri darah abadi langsung membubarkan ribuan orang tersebut. Ratusan mayat berjatuhan dari langit. Tak terhentikan. Begitu kavaleri menyerang, seberapa menakutkankah itu? Meski hanya 1000 kavaleri, saat mereka menyerbu, mereka sepertinya bisa menghancurkan dunia ini. Melihat kejadian ini, wajah Barvo tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia meremehkan klan Kaisar Abadi ini. Pada saat ini, dia tidak terlalu peduli. Dia tiba-tiba mengangkat pisaunya dan meraung, "Bunuh!" Bang! Sinar merah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Jiwa pembunuhan. Jiwa pembunuhan yang kuat menyapu, pisau merobek segala sesuatu saat melintas. Segera, di seluruh langit berbintang, kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Meski klan Kaisar Abadi memiliki jumlah orang yang sedikit, sisi Barvo sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. Kedua belah pihak bertarung dengan seimbang. Di bawah, Mileye tiba-tiba melihat ke-19 orang di belakangnya, tembak. Ke-19 orang itu menghilang tanpa ragu-ragu. Namun, begitu mereka menghilang, Ketua Dunia Bayangan di kejauhan tiba-tiba berkata, "Hentikan." Saat suaranya terdengar, beberapa sinar merah darah tiba-tiba muncul tidak jauh di bawah. Bum 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 bum. Selusin orang itu langsung dihentikan oleh sekelompok master misterius. Pembunuh Istana Bayangan. Kedua belah pihak adalah pembunuh. Kedua belah pihak tidak memiliki omong kosong, langsung mulai berkelahi. Master penasehat dewa melihat sekeliling, terdiam sesaat dan merentangkan telapak tangannya, lalu menyentuh dengan ringan. Formasi teleportasi yang sangat besar muncul tidak jauh di sebelah kanannya. Segera, formasi teleportasi yang sangat besar itu bergetar hebat, memanggil orang lagi. Di bawah, Jenny Dongli menoleh untuk melihat lorong ruang hampa menuju alam semesta 9 dimensi. Dia harus membuka paksa penghalang alam semesta dan membiarkan master alam semesta 9 dimensi datang untuk mendukungnya. Lakukan saja, begitu dipikirkan, Jenny Dongli akan melakukannya. Saat ini, master penasehat dewa tiba-tiba berkata, "Hentikan dia." Di samping, Ketua Istana Kegelapan tiba-tiba menghilang di tempat dan langsung mendatangi Jenny Dongli. Jenny Dongli tiba-tiba berkata, "Adik ketiga, hentikan dia." Di bawah, wanita misterius menyerang Ketua Istana Kegelapan. Master penasehat dewa memandangi belatimu yang santai, "Hentikan dia." Begitu dia selesai berbicara, dia merasa sedikit menyesal. Karena nadanya salah. Benar saja, belatimu menatap master penasehat dewa dengan dingin, "Apakah kamu memerintahku?" Di antara alam semesta aula dewa, para pelindung alam semesta hanya mendengarkan aturan hukum alam semesta. Tentu saja bukan ini intinya ini belatimu. Wanita yang tak terlukiskan ini. Master penasehat dewa langsung memberi hormat sedikit, "Nonamu, aku baru saja mengatakan sesuatu yang tidak sopan, tolong maafkan aku." Belatimu mendengus dingin, dia menoleh untuk melihat Mileye di bawah, "Aku akan melawan orang ini." Dia tidak punya hal lain untuk dipikirkan sekarang, dia hanya ingin menghajar Mileye sampai mati.
Master penasehat dewa ragu-ragu, lalu berkata, "Nonamu, tolong utamakan situasi secara keseluruhan." Belatimu berkata dengan marah, "Jaga apa? Pokoknya aku akan membunuh jalang ini." Setelah selesai berbicara, dia langsung menuju Mileye di bawah. Alasan mengapa dia tidak bergerak sebelumnya sebenarnya karena sedang menunggu seseorang untuk menghentikan master lain. Sekarang, semua master di arena yang memiliki kemampuan untuk menghentikannya telah dihentikan seseorang. Mileye sendirian. Melihat Belatimu bergegas ke arahnya, wajah Mileye menjadi muram. Sialan, wanita ini mengejarnya. Dia tidak memilih untuk menembak, tetapi mengeluarkan sebuah kotak. Melihat pemandangan ini, wajah Belatimu menjadi pucat. Dia langsung berhenti. Belatimu memandangi Mileye, "Apa ini?" Dia juga sangat takut dengan kartu andalan Mileye. Energi pedang sebelumnya, kesungguhan tekad pedang Tao barusan. Dia menemukan bahwa jalang ini memiliki banyak kartu andalan. Mileye menatap Belatimu, "Tebak." Belatimu berkata dengan dingin, "Apakah kamu mencoba menakutiku?" Mileye tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kemarilah." Belatimu berpikir sejenak, kemudian dia melihat Master Penasehat Dewa tidak jauh. Master Penasehat Dewa berkata dengan nada berat, "Nonamu, hentikan ketua klan Kaisar Abad itu dulu." Saat ini, lorong ruang hampa menuju alam semesta 9 dimensi telah retak di bawah serangan sengit Jenny Dongli. Belatimu sedikit mengernyit, "Kenapa kamu tidak menghentikannya sendiri?" Sudut mulut Master Penasehat Dewa sedikit berkedut, "Nonamu, aku harus mempertahankan metode formasi teleportasi ruang hampa ini, juga mengendalikan petir dewa untuk menyeret 2 pedang kultivator itu, terus memperkuat lorong ruang hampa yang disegel." Bahkan, dia sangat marah. "Sialan, apakah Belatimu ini dikirim dari pihak musuh?" Dia tidak berani memarahi dan tidak berani memukul. Aturan hukum alam semesta itu kenapa mengirim orang lucu ini untuk menangkap orang bertubuh bencana? Bukankah dia dikirim untuk membuat masalah? Salah. Seolah memikirkan sesuatu, wajah Master Penasehat Dewa tiba-tiba berubah. Dia menatap Belatimu, "Nonamu, kamu tidak datang sendiri ke sini, kan?" Belatimu berkedip dengan wajah polos, "Apa maksudmu datang sendiri?" Melihat hal tersebut, wajah Master Penasehat Dewa tiba-tiba muram. Wanita ini bukan diutus oleh aturan hukum alam semesta, dia pasti datang sendiri. Memikirkan hal ini, ekspresi Master Penasehat Dewa semakin muram. Tanpa aturan hukum alam semesta, wanita ini bisa masuk surga. Setelah memikirkan ini, Master Penasehat Dewa merentangkan kedua telapak tangannya dan hendak melantunkan mantra untuk melaporkan hal tersebut ke alam semesta Aula Dewa. Saat ini, Belatimu tiba-tiba berkata, "Jika kamu berani berbicara omong kosong, aku akan membacokmu sampai mati." Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, sebuah pisau lempar muncul di tangannya. Ekspresi Master Penasehat Dewa membeku, saat ini hatinya hancur. Bagaimana mungkin ada wanita yang begitu aneh? Apakah wanita ini benar-benar bukan pihak lawan? Pada saat ini, Mileye di bawah tiba-tiba berubah menjadi pedang cahaya dan menyerang kelompok Master Dinasti Daxing. Jurus pedang kematian. Pedang cahaya menyala, sebuah kepala terbang keluar. Mileye hendak menyerang lagi ketika pisau terbang tiba-tiba menyerang. Wajah Mileye berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya. 4 jenis domain. Bang! Mileye terhempas. Satu pukulan menghampakan Mileye, Belatimu hendak menyerang lagi. Pada saat ini, segel yang mengarah ke penghalang alam semesta di kejauhan tiba-tiba hancur. Detik berikutnya,
suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari lorong ruang hampa teleportasi. Siapa yang berani menggertak Tuan Muda Klan Kaisar Abadi? Siapa yang berani? Siapa berani? Di lorong ruang hampa, master yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak. Kemudian, master yang tak terhitung jumlahnya bergegas menyerang dari lorong ruang hampa. Aura kuat yang tak terhitung jumlahnya membuat getaran di langit berbintang. Pada saat yang sama, ruang hampa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergetar di sekitar langit berbintang. Detik berikutnya, ruang hampa terbelah, 10 lelaki tua keluar. Tetua dari 10 dunia. Pemimpin tetua utama tiba-tiba meraung, siapa yang berani menindas Tuan Muda Klan Kaisar Abadi? Bang! Di belakang 10 tetua, master yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar seperti semburan dan tsunami, langit berbintang bergetar. Siapa yang berani menggertak Tuan Muda Klan Kaisar Abadi? Untuk sesaat, raungan yang tak terhitung jumlahnya terus datang dari ruang hampa di sekitarnya. Pada saat yang sama, para master yang padat muncul di seluruh langit berbintang, semuanya berasal dari 10 dunia. Dalam waktu beberapa detik, ada ratusan ribuan orang bersambung.